alastu birabbikum qalu bala syahidna. Allah berkata, apakah engkau meyakini aku Tuhanmu? Seluruh ruh manusia, anak cucu Adam sampai akhir kiamat nanti menyatakan bala, iya betul Allah, syahidna, kami bersaksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gua, dan malam ini gue ditemenin sama Ustadz Hakim. Kalau enggak Bang Hakim, gue manggilnya Bang Hakim. Iya, itu lebih pas. Soalnya dia dipanggil Ustadz nggak mau. Bukan makomnya. Di video gue kali ini gue mau membahas tentang orang-orang yang beriman. Dalam satu ayat Al-Quran itu ada yang menarik menurut gue tentang orang-orang beriman. Di situ dalam surat Al-Ahzab itu disebut Allah beserta para malaikatnya itu bersolawat. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu kepada Kanjeng Nabi. Di sini gue membahas apakah orang-orang yang beriman itu cuman orang-orang Islam, atau orang yang disebut beriman itu manusia, terutama yang ada di muka bumi itu termasuk orang-orang yang beriman. Penjelasannya Bang Hakim yang jelasin. Ngobrol, kita ngobrol. Jadi itu pertanyaan gua. Apakah yang dimaksud orang beriman itu cuman orang Islam? Apa semua orang itu bisa dianggap beriman? Atau lebih spesifik lagi, misalkan orang yang percaya adanya Tuhan itu disebut orang beriman, dan dia termasuk orang-orang yang disuruh baca sholawat, gitu Bang. Ya. Segitu aja pertanyaannya. Silakan Bang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Orang-orang yang beriman ya, mungkin karena dasarnya ngambilnya dari sebuah ayat Al-Quran yang tadi di dalamnya adalah sebuah perintah membaca sholawat kepada beliau Kanjeng Nabi SAW, yang kalau nggak salah redaksinya Bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, shollu alaihi wasallimu taslima, maka bersolawatlah kamu dan sampaikanlah salam yang sebaik-baiknya kepada beliau. Dalam ayat itu orang-orang beriman seperti kita ini yang sudah beriman kepada Allah sangat dianjurkan, bahkan kalau boleh dibilang ditaukid terlebih dahulu sebelum membaca sholawat. Allah dan para malaikatnya mentaukidkan diri, meyakinkan diri bersolawat kepada Nabi. Setelah Allah dan para malaikatnya memberitahu bahwa Allah dan malaikatnya bersolawat, kita diperintahkan untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu yang kategorinya orang-orang yang beriman. Kalau ulama banyak mengatakan amanu di sini umum, imannya itu umum. Mau yang imannya cakep, mau imannya yang setengah cakep, atau yang masih jauh dari kategori iman. Jadi siapapun maka diperintahkan untuk membaca sholawat. Itu bukan Islam berarti? Apa harus Islam? Nah, yang menariknya di sini, kalau secara kajian para ulama, beriman di sini adalah yang mempercayai Allah dan rukun iman yang lainnya. Itu.
Tapi ada satu kajian di dalam Al-Quran bahwa sesungguhnya manusia sebelum dilahirkan dari rahim ibunya itu sudah bersaksi kepada Allah, beriman kepada Allah, dan bertauhid kepada Allah. Jadi artinya penjabaran iman di sini kalau kita tarik jauh kepada penciptaan awal, maka kalau boleh dibilang iman yang dimaksud di sini adalah iman kepada seluruh manusia yang sudah bersaksi kepada Allah. Itu tertera di dalam surat Al-A'raf ayat 172, di mana pada saat Allah mengumpulkan ruh anak cucu Adam, Allah mengajak mereka untuk bersaksi dengan redaksi di dalam Al-Quran itu, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Allah berkata, apakah engkau meyakini aku Tuhanmu? Seluruh ruh manusia, anak cucu Adam sampai akhir kiamat nanti menyatakan bala, iya betul Allah, syahidna, kami bersaksi. Nah, yang menarik di sini sebenarnya manusia itu dilahirkan sudah dalam keadaan beriman nih. Seperti juga yang termaktub dalam hadis Rasul bahwa seluruh yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah. Nah, nanti ayahnya lah yang akan membawa anak yang lahir itu apakah kategorinya masuk ke agama Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Fitrah di sini artinya sudah bertauhid kepada Allah, bersih dari unsur-unsur yang lain, entah itu unsur kemusyrikan dan sebagainya. Berarti iman yang dimaksud amanu kalau misalkan ditarik ke tadi itu berarti waktu di alam roh itu semuanya itu udah beriman. Beriman. Makanya dibilang amanu, wahai orang-orang yang beriman. Cuman kendalanya pas dia sampai ke alam dunia itu dia terkontaminasi atau polusi bahasanya, dengan berbagai kehidupan yang ada di dunia. Nah, makanya di situ diutuslah beliau Rasulullah ke alam dunia untuk mengembalikan kembali iman mereka, membawa risalah dari Allah sebagai ajaran tauhid, dan akhirnya membawa agama Islam untuk kembali kepada iman yang sesungguhnya. Ngingetin, bahasanya ngingetin lagi ya, karena kita lupa ya. Di alam ruh sampai dunia kita lupa. Akhirnya diingetin lagi sama Kanjeng Nabi. Diingetin lagi oleh Kanjeng Nabi. Makanya konteksnya orang yang beriman disuruh bersolawat. Ya. Ada yang menarik Bang dari solawat. Berbicara solawat itu ada satu solawat yang menurut gue itu menarik. Namanya solawat wahidiyah. Karena di dalam solawat wahidiyah itu boleh diamalkan oleh semua golongan tanpa pandang bulu, ras, dan agama. Berarti kan ya kalau mau dibilang itu sama kayak surat yang tadi ya. Tuh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu. Berarti kan realisasi lagi dari ayat itu ya. Dari ayat itu. Makanya salawat wahidiyah ngajak orang buat ayo bersalawat, mau agama apapun, golongan apapun, suku, etnis, ayo kita bersalawat. Itu gimana Bang? Nah, menurut saya bahwa sebagai umat Nabi, tentunya meneruskan apa yang beliau bawa. Yang beliau bawa adalah untuk mengajak manusia
kembali kepada ajaran tauhid yang sebenarnya. Mengesahkan Allah dan melaksanakan ajaran-ajaran syariat yang sudah ditetapkan oleh beliau. Oleh karena itu, kalau kita hanya concern kepada orang-orang yang hanya seiman dengan kita, maka tidak mengena pada apa yang beliau risalahkan. Sementara beliau Rasulullah dikatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tiadalah diutus engkau wahai Muhammad kecuali untuk rahmat, kasih sayang untuk alam semesta. Alam semesta di dalamnya adalah termasuk manusia. Nah, tadi balik lagi kepada satu konsep daripada penyebaran sholawat wahidiyah tidak dibatasi hanya kepada orang-orang yang memang sudah beriman kepada Allah, dalam notabene sudah beragama Islam, tapi juga dipersilahkan untuk diamalkan oleh semua golongan. Nah, artinya ini pengejawantahan daripada beliau Rasulullah sebagai rahmat kepada seluruh alam semesta, termasuknya manusia yang di luar Islam. Berarti wahidiyah keren. Ya, mungkin risalah wahidiyah diperuntukkan untuk itu, tidak diberikan kepada sholawat yang lain. Iya, karena yang saya pernah baca di bukunya, lahirnya sholawat wahidiyah ini bermula beliau mu'alif diperintahkan untuk ikut berjuang. Berjuang untuk apa? Untuk memperbaiki mental, moral, akhlak masyarakat lewat jarul batiniyah. Sehingga masyarakat di sini tidak hanya sebatas Islam. Nah, sehingga kalau mental masyarakat seluruhnya ini bisa diperbaiki, maka kedamaian seperti yang risalah Rasulullah adalah rahmat, kasih sayang sesama makhluk, baik yang beragama Islam maupun yang bukan beragama Islam. Jadi Jami'al alamin. Jami'al alamin. Misalkan Nabi rahmatan lil alamin, wahidiyah Jami'al alamin. Iya. Adapun akhirnya nanti si pembaca itu adalah mungkin bukan orang Islam, dia akhirnya beragama Islam atau tetap pada keyakinannya, itu sudah pada ranahnya hidayah. Ya, artinya hak prerogatif Allah. Jadi wahidiyah cuman apa bahasanya, merealisasikan ayat itu dengan jargonnya fafiru ilallah, larilah kembali kepada Allah. Anjay. Terus tentang sholawat Bang, gimana sholawat? Sholawat itu kan apa ya, Allah memerintahin sholawat dan Allah sendiri ngerjain. Ya kan, itu kan berarti semua amalan itu, misalkan Allah nyuruh orang zakat, Allah nggak zakat. Allah nyuruh orang puasa, Allah nggak bisa dibilang nggak puasa sih Bang. Ya pokoknya itu satu amalan yang Allah perintahkan dan Allah kerjakan. Berarti kan sholawat itu satu amalan yang emang keren. Iya. Karena memang kemuliaan beliau Rasulullah di mata Allah itu sangat tinggi ya. Makhluk pilihan yang diutus kepada umatnya dari berbagai macam keadaan. Tapi keadaan apapun, baik taslim sama beliau
maupun justru sampai akhir hayatnya memusuhi beliau, itu semua tetap mendapatkan rahmat, tetap mendapatkan kasih sayang dari Rasulullah. Berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya. Pada kondisi tertentu menghadapi umat yang tidak taslim atau tidak mengikuti risalah beliau, mereka ngeluh. Ada satu batasan bahwa ini tidak bisa diteruskan. Akhirnya terjadilah yang dikatakan Allah menurunkan azabnya dan sebagainya. Berbeda dengan beliau Rasulullah, biar bagaimanapun kondisi umatnya, baik yang sudah mengikuti beliau dalam arti beragama Islam ataupun yang sampai akhirnya tidak masuk Islam, itu tidak ada satupun yang dimurkai, sehingga beliau punya satu kemuliaan di mata Allah. Itu karena Nabi nggak pernah ngeluh gitu. Nggak pernah ngeluh. Wah, diturunin, udah tibanin aja nih gunung gitu. Nabi bilang jangan gitu. Iya, itu contoh-contoh yang pernah kita sering dengar. Bagaimana dulu kaum Taif ya, pada saat beliau berdakwah, beliau kaum Taif itu bukan hanya menerima, bukan hanya tidak menerima, tapi bahkan ingin menyelakai, ingin membunuh. Tapi beliau tidak melakukan counter attack ya, iya, perlawanan. Iya, sehingga dalam riwayat malaikat Jibril itu sampai terenyuh bahasanya, sehingga menawarkan untuk menghancurkan kaum Taif dengan menghujam dengan gunung. Tapi beliau malah jangan. Mereka tidak tahu apa yang aku sampaikan, dan mungkin nanti anak cucu mereka yang akan bisa memahami. Akhirnya mereka mengikuti ajaranku. Saking sabarnya, saking nerimanya, tidak ngeluh. Sehingga begitu mulianya akhlaknya beliau Rasulullah. Allah memberi kemuliaan kepada beliau lewat perintah membaca sholawat. Bukan hanya memerintahkan, tapi Allah memberikan satu taukid dengan huruf inna. Sesungguhnya aku dan para malaikatku bersolawat kepada makhlukku yang paling mulia ini. Sholawat 1 kali dibalas 10 kali. Di samping itu sholawat 100 dibalas 1000. Manfaat dan faedah sholawat, kalau boleh dibilang puluhan, ratusan kalau kita mudawamah membaca sholawat. Satu diantaranya itu tadi, amalan yang dilipat gandakan kebajikannya. Bukan hanya sampai di situ, membaca sholawat itu juga dimaknai berzikir kepada Allah. Benar. Berzikir kepada Allah belum tentu membaca salawat. Tapi kalau membaca salawat sudah pasti berzikir kepada Allah. Karena apa? Karena dalam redaksi membaca salawat itu intinya adalah memohon kepada Allah untuk memberikan sesuatu yang pantas kepada beliau Rasulullah. Jadi menyebut Allah, memohon kepada Allah untuk memberikan sesuatu yang pantas kepada Rasulullah sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin, sebagai penyalur kasih sayang atau rahmat kepada seluruh makhluk. Jadi udah otomatis berzikir, menyebut nama Allah. Sholla Allah Muhammad. Jadi waktu kita bersalawat kategorinya adalah ikut berzikir. Dan juga bukan hanya kategori didefinisikan berzikir kepada Allah, tapi juga pada saat kita bersalawat kita sedang memohon ampun kepada Allah.
Jadi bersolat juga didefinisikan istighfar. Waktu kita beristighfar tidak ada kata solawat. Tapi waktu kita bersolawat di dalamnya sudah mencakup istighfar. Kenapa? Karena menurut para ulama, balasan solawat umatnya kepada Rasulullah yang dilipat gandakan tadi itu berupa ampunan. Sehingga kalau ampunan kan artinya permohonan ampun ya, awalnya bermakna istighfar. Makanya salawat jadi amalan yang begitu hebat. Makanya Allah memerintahkan orang beriman buat bersalawat. Iya. Makanya baca salawat meskipun agamanya beda gitu ya. Cuman ada kejadian Bang, misalkan orang-orang yang anggaplah misalkan dia bukan orang Islam ya, non-Muslim itu baca salawat. Pernah dengar cerita-cerita kayak gitu Bang? Misalkan kalau kita sebut tadi Wahidiyah dengan jargonnya boleh diamalkan oleh siapa aja tanpa pandang bulu, golongan, ras, agama. Pernah dengar ceritanya Bang? Ya kalau pengalaman ya, pernah dalam mengamalkan sholawat Wahidiyah ini, karena ada seseorang yang mempunyai masalah, kita tawarkan untuk membaca sholawat, tapi dia non-Muslim. Tetap dijalankan, pada akhirnya dia mendapatkan faidah dalam membaca sholawat ini. Teknisnya Bang, waktu sekarang misalkan dia orang non-Muslim ya, dia suruh baca sholawat, yang pertama kan sholawat itu pasti bahasa Arab. Tuh. Ya kan ya? Dia kan pasti kalau orang non-Muslim ada yang bisa bahasa Arab, cuman nggak semuanya bisa bahasa Arab. Iya. Gitu. Terus udah gitu panjang, itu gimana Bang teknis ya? Baca Al-Fatihah, APD, nggak pernah nanya, kalau gue baca sholawat Wahidiyah gue harus Islam dulu, apa gue harus syahadat dulu. Di teknisnya itu kayak di gimana? dalam pengamalan sholat Wahidiyah ini sangat ini ya, luas. Artinya lembaran itu sudah tersebar kemana-mana, sehingga bagi yang mau mengamalkan paling kurang-kurangnya membaca yang sesuai tertulis dalam lembaran itu. Dan apabila tidak mampunya itu banyak kategorinya ya. Satu nggak bisa bahasa Arab, yang kedua usia mungkin sudah ini kebanyakan bacaannya, boleh hanya membaca sebagian-sebagian aja yang dia mampu. Masih nggak mampu juga, ada satu kalimat yang dikatakan kalimat nida, yang memang kandungan daripada sholawat Wahidiyah itu adalah memanggil beliau Rasulullah, panggilan kepada beliau Rasulullah, yaitu ya Sayyidi ya Rasulullah, yang artinya wahai Tuhanku, wahai utusan Allah. Andai kata masih nggak mampu juga, dia cukup berdiam selama waktu yang ditentukan dalam aturan dalam pengamalan itu. Diamnya itu bukan hanya sekedar diam, tapi hatinya diarahkan kepada Allah, bertawajuh, berkonsentrasi kepada Allah dan Rasulnya selama waktu yang ditentukan dalam pengamalan. Itu masih bisa dianggap mengamalkan. Jadi yang orang non-Muslim yang tadi cerita lo itu, ya, waktu dia ngamalin salat Wahidiyah itu, yang dibaca apaan gitu? Nah, karena keyakinan orang itu saat itu adalah bukan yang dimaksud adalah Rasulullah itu adalah Muhammad SAW, tapi beliau meyakini Nabi Isa sebagai junjungannya. Oh, berarti dia orang Kristen. Orang Kristen, ya dipersilakan. Berarti bacanya? Ya Sayyidi, ya Nabi Isa. Oh, berarti saking santainya, saking santainya, dipersilakan, luasnya Wahidiyah. Ketika ada orang di luar Islam mau ngamalin sholat Wahidiyah, karena dia, ya pertama dia nggak bakal percaya Nabi. Iya nih. Betul. Kalau Yesus, Nabi Isa, Yesus kan bahasa dia, bahasa kita Nabi Isa, dia percaya. Makanya diganti dengan kata
ya Sayyidi ya Nabi Isa saat ya, itu. Sayyidi ya Nabi Isa. Ya. Akhirnya dia mulai baca ya Sayyidi ya Nabi Isa. Mulai baca itu. Namun dengan segala macam faidah membaca sholawat ini, karunia dari Allah, hidayah dari Allah, lambat laun apa yang dia dapatkan dalam perjalanannya akhirnya bisa merubah dia meyakini bahwa yang harus dia yakini Rasulnya itu adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang akhirnya dia baca ya Sayyidi ya Rasulullah. Akhirnya setelah perjalanan akhirnya berganti ya Sayyidi ya Rasulullah. Tuh. Karena Mbah Yai awalnya itu misalkan disuruh perjuangin lewat batinia. Tuh. Berarti kan itu perjuangan batinia. Perjuangan batinia. Akhirnya dari batinia dia misalkan berubah karena perjuangan batinia. Perjuangan batinia. Jadi artinya ini bisa dijadikan satu ajang apa ya? Mensiarkan agama kita juga lewat membaca sholawat wahidiyah. Artinya tadi di awal bahwa setelah lahir ke muka bumi, iman yang tadinya murni kepada Allah dan Rasulnya itu terkontaminasi menjadi iman kepada yang lain melalui proses kehidupan baik sosial dan sebagainya. Ini mau kita kembalikan lagi lewat jalur salah satunya perjuangan sholawat wahidiyah. Iya. Walaupun secara apa ya, tidak memaksa. Tidak memaksa. Ayo kita kalau mau mengamalkan sholat ini dengan persoalan yang ada dalam kehidupan Anda, bacalah sholawat ini. Tapi dengan jalur batinia, kesungguhan, banyak bukti-bukti yang akhirnya mereka meyakini. Iya, wahidiyah nggak perlu masuk Islam, ya kan? Nggak ada di misalkan di wahidiyah itu, harus orang Islam, nggak ada, bebas semua golongan. Cuman akhirnya itu urusan Allah, urusan gitu, Allah, kan? iya. Karena kita berpatokan pada apa yang sudah diamanahkan oleh mu'alif. Bahwa mu'alif menyatakan bahwa sholawat wahidiyah boleh diamalkan oleh siapa saja, baik laki maupun perempuan, tua maupun muda, dari golongan, ras atau bangsa manapun juga tanpa pandang bulu. Itu sehingga kalau kita manai kalimat itu, maka sholawat ini boleh diamalkan oleh siapa saja. Berarti balik lagi ke tadi alastu birabbikum, mengingatin lagi ya. Mengingatkan lagi bahwa sebenarnya kamu yang di luar ini sebenarnya sudah bersaksi kepada Allah. Nah, dengan lewat jalur mengamalkan sholawat ini satu jalan untuk mengembalikan. Biar ingat lagi gitu ya. Dulu kita pernah percaya gitu. Kenapa lewat sholawat? Sohibu sholawatnya ini yang memang punya peran yang dari awal sudah diciptakan untuk memberikan kasih sayang kepada seluruh alam semesta, untuk mengembalikan tauhid daripada manusia-manusia yang sudah terlanjur terkontaminasi. Ya memang beliau sudah tidak ada, tapi risalahnya terus diteruskan oleh para pewarisnya. Satu di antaranya lewat pengamalan sholat wahidiyah yang lewat jalur batiniahnya ini, mudah-mudahan membawa risalah Rasulullah untuk mengembalikan lagi tauhid yang sesungguhnya. Sebenarnya bukan hanya orang yang di luar non-Islam. Ini nih kadang-kadang kita ya anggap ya kejauhan. Sebenarnya kita yang udah Islam sendiri tauhidnya masih dipertanyakan gitu kan. Soalnya kita lahirnya dari keluarga Islam. Ya. Tauhid itu kan hanya kepada Allah, ya kan? Tapi terkadang ucapan kita hanya kepada Allah, pada prakteknya dalam kehidupan kita masih banyak menafikan Allah dalam kehidupan kita. Sebenarnya kita orang-orang yang musyrik, Bang. Nah, makanya beliau mu'alif
Ya, sesungguhnya untuk seluruhnya, termasuk kita yang masih dipertanyakan ketauhidannya ini. Makanya hanya ajaran yang di dalamnya itu hanya memuat bagaimana sesuatu itu diniatkan hanya kepada Allah, mengikuti tuntunan beliau Rasulullah, tidak kepada yang lainnya, baik itu berupa pamrih dunia ataupun baik itu pamrih akhirat, lebih-lebih pamrih dunia kan gitu kan, mau mengembalikan kepada tauhid yang sesungguhnya. Jadi balik lagi kepada perintah membaca sholawat ya. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepada beliau dan berikanlah salam sebaik-baiknya kepada beliau. Dalam menu daripada penyiaran sholawat wahidiyah, ini beliau mengamanahkan untuk disebarluaskan kepada seluruh umat masyarakat tanpa pandang bulu. Artinya, maka iman yang dimaksud tadi di dalam ayat ya ayyuhallazina amanu, itu kita balikan kembali bahwa amanu di sini adalah pada saat manusia belum dilahirkan sebagai manusia, masih dalam kondisi alam ruh yang mereka sudah bersaksi beriman, tanpa satupun ruh atau yang udah jadi manusia tidak beriman kepada Allah. Jadi seluruhnya diperintahkan untuk membaca sholawat. Nah, lewat penyiaran sholawat wahidiyah, mudah-mudahan ikut-ikutan di belakang beliau Kanjeng Nabi untuk mengembalikan lagi yang iman-iman yang di dunia ini sudah terkontaminasi. Ya, mudah-mudahan seperti itu. Jadi kalau kesimpulannya, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman, itu yang dimaksud orang beriman itu waktu itu ternyata orang yang masih dalam alam ruh misalnya. Alam ruh, iya. Bukan orang sih, nggak bisa disebut ruh, orang. Ya, ruh ya. Berarti amanu di situ ketika masih dalam alam ruh, iya, gitu. Balik ke situ ya. Tuh. Dalam satu alasan lagi bahwa kalau kita batasi bersolawat itu hanya kepada orang yang beriman pada zaman kini, pada zaman alam dunia, tidak sesuai dengan predikat beliau Rasulullah sebagai sohibu sholawat, yang diutus sebagai rahmat untuk seluruh alam semesta, untuk seluruh manusia. Kalau dibatasin cuman orang Islam. Gitu. Orang Islam aja, berarti kalau boleh dibilang kategori Rasul sebagai rahmatan lil alamin nggak ada gitu. Gagal. Iya, bisa dikatakan gitu karena beliau rahmatan lil alamin. Maka sholawat yang adalah notabene sohibu sholawat yang berpredikat rahmatan lil alamin, maka dibaca oleh seluruh manusia yang memang dari awal sudah beriman. Nah, lewat alam dunia lah mereka terkontaminasi imannya. Nah, kita mau kembalikan lagi lewat dalam membaca pengamalan sholat wahidiyah ini. Itu gue baru tahu maksud penjelasan amanu. Sebelumnya gue masih bingung, amanu itu apa orang Islam doang? Ternyata amanu itu semua orang. Iya, setelah Bang Hakim ngomong ternyata gue tahu amanu itu ternyata buat semua orang yang sampai ke dunia. Karena dulu di alam ruh itu dia sudah iman. Gitu kawan-kawan. Kurang lebih seperti itu. Kalau kita berkesesuaian dengan pengamalan daripada sholawat wahidiyah yang ditalib oleh beliau mu'alib sholawat wahidiyah Mbah Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf, yang diperintahkan untuk ikut-ikut berjuang memperbaiki mental masyarakat
Yang seperti apa sih mental masyarakat yang seperti kita alami sekarang? Sudah semakin terjadinya krisis, berkurangnya moral, akhlak. Itu gue banget itu bang. Moral gue. Ya ini kita, termasuk ini kita yang lagi sedang diperjuangkan. Iya, sementara beliau Rasulullah diutus juga untuk memperbaiki akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanyalah sesungguhnya Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak. Kalau ajaran Islam, ajaran tauhid kepada Allah sudah disebarkan pada nabi-nabi sebelumnya, walaupun cara peribadatannya belum seperti syariat Islam yang diajarkan Rasulullah. Namun pembelajaran akhlak yang belum diterjemahkan oleh mungkin nabi-nabi sebelumnya, sehingga disempurnakan. Seperti kita tahu dalam riwayat-riwayat semua hampir membicarakan daripada bagaimana kemuliaan daripada akhlak Rasulullah, baik berhadapan dengan keluarganya, sahabatnya, bahkan kepada para musuh-musuhnya. Sehingga kalau sholawat wahidiyah disebarkan juga untuk memperbaiki mental masyarakat, maka ikut di belakang perjuangan Rasulullah kepada seluruh masyarakat, baik yang Islam maupun non-Islam, yang dibutuhkan juga akhlak mereka baik, insya Allah kedamaian dunia akan tercapai. Benar. Iya. Adapun soal akhirnya dia beragama Islam atau tidak, itu hak prerogatif Allah. Benar. Kita sebagai orang Islam harus terus menyampaikan yang hak. Yang hak ya memang yang kita jalani sekarang. Tapi kan kalau tidak ada cara yang seperti Rasulullah ajarkan dulu dengan akhlak-akhlak yang baik, sulit untuk mereka nerima. Dulu banyak orang bisa meyakini Islam sebagai ajaran yang paling baik itu karena akhlaknya beliau Rasulullah. Kurang lebih seperti itu. Iya, jadi orang-orang yang beriman bacalah sholawat. Itu kan intinya, Pak. Iya. Banyak cerita-cerita dari ulama-ulama sebelumnya gitu ya. Kadang banyak yang minta amalan ya kepada para kiai, tapi notabene dia bukan orang Islam. Iya. Ya dikasih sholawat, dan apa yang dia inginkan itu terijabah, tercapai lewat salawat itu. Ya mungkin kalau kita sekarang udah mulai rame di keadaan dunia, udah bisa kita baca dalam dunia digital. Juga ada cerita-cerita bagaimana orang-orang di luar Islam, karena dia tahu Rasulullah adalah makhluk yang paling dimuliakan. Nah itu akhirnya dia minta kesaksian itu ya dengan membaca sholawat atau menyebut nama Rasulullah, urusannya itu beres. Padahal dia bukan orang Islam. Gitu. Ternyata sholawat itu bisa jadi bahasanya obat buat semua kalangan. Tanpa pandang agama. Iya. Itu hebatnya salawat. Dan paling tidak ada 3 unsur yang kenapa sih kita harus berselawat gitu kan ya. Terutama kita yang punya konsekuen atau punya satu budi nurani untuk bersalawat kepada beliau Rasulullah. Yang pertama adalah memang perintahnya jelas. Dalam Al-Quran yang tadi kita bahas di atas, diperintahkan langsung oleh Allah, bukan hanya memerintahkan, tapi Allah juga ikut membaca sholawat.
bersama Allah kita juga sedang bersalawat. Itu yang pertama. Yang kedua, kita terutama umat Islam sudah kadung atau terlanjur berhutang budi yang banyak dan besar kapasitasnya kepada Rasulullah, baik hutang budi secara zohir maupun batin, secara syariat maupun hakikat, nggak kehitung budinya Rasulullah kepada kita. Sehingga maka dengan memperbanyak baca salawat, itu arti kita menyatakan rasa terima kasih kita kepada beliau. Dan yang ketiga, manfaat dari membaca salawat itu sendiri lah akan kembali kepada si pembaca. Sementara Rasul tidak tergantung kepada salawat kita. Benar. Kemuliaan beliau sudah paten. Apakah dengan kita banyak salawat terus bertambah atau berkurang? Kita dengan jarang membaca salawat? Tidak. Orang dengan membaca salawat otomatis balik kepada si pembaca itu sendiri. Bukan hanya kepada si pembaca, pada orang tuanya, keluarganya, masyarakat umum, dan sebagainya. Ya, salah satu misalnya Kiai pernah cerita, kalau kita baca salawat 40 rumah ke samping, ke kiri itu mendapat rahmat. Padahal kita belum tentu tuh tetangga kiri kanan kita 4 rumah apakah ada orang Islam atau tidak. Itu salah satu faedah yang pernah dijelaskan. Jadi paling tidak itu. Udah gitu sholawat mau baca di mana aja boleh gitu ya? Iya. Niat apaan aja sholawat boleh. Semua amal itu tergantung niatnya. Iya. Sholat niatnya nggak bener dihitung-hitung. Gitu. Iya. Di situ Sholat lagi. Udah pasti sampai gitu. Di situ lagi yang harus kita pikirkan secara luas. Satu amalan yang sudah dikatakan bahwa seluruh amal anak Adam itu ada yang diterima, ada yang ditolak. Iya. Apa sih amalnya? Ya mulai dari yang wajib, sunnah, yang boleh, itu kalau dikerjakan itu bisa diterima, bisa ditolak. Tergantung itu dia sesuai nggak dengan syarat-syarat atau rukun-rukun yang harus dipenuhi, ya kan? Itu udah ada penjelasannya. Tapi ada satu amalan yang tidak perlu ada syarat atau rukunnya, yaitu sholawat kepada Nabi. Dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun, bahkan dalam keadaan terjaga ataupun tidur, kita membaca sholawat itu pasti diterima. Pasti sampai. Pasti sampai. Itu tertulis dalam hadis Nabi bahwa satu amalan yang pasti diterima itu adalah membaca sholawat. Adapun nanti kategorinya, misalnya dia sodako, harus ikhlas. Yeah. Kalau ria, ya otomatis ditolak. Dia bersolawat, ada ria. Unsur rianya ini belakangan. Yang penting dia bersolawat diterima dulu, kan gitu. Tapi kalau sodako udah langsung ditolak. Tapi kalau solawat langsung diterima solawatnya, kan gitu kan. Itu. Nah, inilah kemuliaan beliau Rasulullah yang diberikan oleh Allah, sehingga dalam bersolat itu diberikan satu makom yang luar biasa, yaitu satu amalan yang pasti diterima. Makanya orang-orang beriman bersolawatlah kamu. Gitu Bang. Betul. Gua rasa cukup sekian ya Bang. Iya boleh. Iya kawan-kawan, penjelasan Bang Hakim udah padat kalau gue bilang. Kenapa kita harus bersolawat? Terus maksud amanu, maksud orang yang beriman itu kayak gimana ya udah jelas dari Bang Hakim. Bobrok terus, damai selalu. Peace.